Kita mulai dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Seorang ayah terus mencari istri dan anaknya yang hilang terbawa banjir bandang saat perjalanan pulang dari Bukit Tinggi. Sudah 2 minggu tak juga ada kabar dan di antara seluruh jenazah yang ditemukan tak satu pun yang mengarah ke identitas keduanya. Seorang ayah di Padang Pariaman, Sumatera Barat masih terus mencari istri dan anaknya yang hilang terbawa banjir bandang saat perjalanan pulang dari Bukit Tinggi. Tragedi terjadi di Jembatan Kembar Padang Panjang, salah satu titik paling parah terdampak banjir bandang yang memutus jalan dan menerjang pengendara yang melintas. Di saat hujan deras dan arus deras meluap, Resmaini dan anaknya Teguh Prananda yang sedang berboncengan menggunakan motor diduga hanyut terbawa arus. Sudah 2 minggu berlalu, namun belum ada tanda-tanda baik kendaraan, barang pribadi maupun jenazah yang mengarah ke identitas keduanya. Pihak keluarga, termasuk Syafril selaku suami dan ayah korban, terus menyusuri posko pusat evakuasi hingga rumah sakit untuk mencocokkan identitas seluruh temuan. Tim SAR gabungan masih melakukan penelusuran di sejumlah sungai dan titik longsor. Meski begitu, kondisi cuaca yang berubah dan medan yang tersebar luas menjadi tantangan dalam operasi pencarian. Hingga kini, keluarga hanya bisa menunggu dan berharap agar Resmaini dan Teguh Prananda segera ditemukan apapun keadaannya. Tim Liputan NTV melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Syafril langsung dari Padang Pariaman. Selamat sore Pak Syafril, terima kasih sudah bersama NTV Prime sore ini. Apa kabar Pak Syafril? Insya Allah sehat, Bu. Insya Allah sehat. Pak Syafril, sejauh ini bagaimana, apa upaya yang sudah Anda lakukan untuk mencari istri dan anak Bapak? Begini, Bu. Kalau untuk usaha pencarian istri dan anak, itu sudah diusahakan sama kakak sepupu anak saya, juga anak saya. Kebetulan saya baru 4 hari ini di Sumatera Barat. Saya kerja di Bogor, jadi karyawan serba 35 di daerah Parung. Jadi karena situasi cuaca yang nggak mengizinkan, baru saya 4 hari kejadian saya nyampe di Padang Pariaman. Baik, kemana saja Bapak mencari selama ini? Pertama kali Bapak mendengar bahwa istri Anda dan juga Ananda Teguh, kalau tidak salah anak kedua ya Pak Syafril ya. Pertama kali Anda mendengar bahwa istri Anda dan anak kedua Anda hilang terbawa banjir, dari siapa dan apa upaya yang sudah Anda lakukan untuk mencari? Upaya saya untuk mencari itu saya berusaha dari Bogor, Bu, pulang ke kampung kan dengan menghemat uang supaya bisa sampai ke Padang. Yang pada Panjana saya sudah pergi juga ke Puskesmas Padang Pariaman, Kayu Tanam, Padang Panjang. Namun hasilnya minim, Bu, belum ada hasilnya yang pasti. Dari siapa Anda mendengar pertama kali bahwa mereka hilang, Pak? Sebetulnya dari pagi karena ada bencana banjir di Asam Pulau. Itu istri saya langsung nelpon saya ke Bogor bahwa ke rumah sudah kebanjiran. Dan kebetulan istri mau pulang kampung karena saudaranya ada kebanjiran, dia mau pulang kampung. Jadi pas saya nelpon jam 6.00 pagi, dia minta pulang, saya larang, jangan pulang dulu, takutnya nanti longsor di Lembah Anai. Dan kebetulan istri dan sama anak ini nekat pulang kampung, sampai jam 10 dia nelpon lagi, katanya minta izin mau pulang kampung ke Pariaman. Ya saya larang, jangan pulang dulu, takutnya nanti longsor di Lembah Anai. Jadi pasnya jam 11 saya hubungi, kedua-duanya udah pada nggak aktif. Kebetulan saya buka Facebook, itu udah ada video 10 menit kemudian ada video longsor di Jembatan Kembar Padang Panjang. Gitu. Baik, kalau kondisi rumah sendiri, kondisi rumah di Desa Asam sendiri aman dari banjir? Tidak juga, Bu, untuk kedepannya tidak, Bu, soalnya sungai ini udah menipis ke lokasi rumah, Bu. Hujan aja 1 jam aja hujan, setengah jam itu air udah meluap dari rumah kan. Jadi barang-barang rumah nggak bisa dititip di lemari lagi, Bu, udah digantung semua, itu pun udah kena lumpur semua. Baik,
Mohon maaf, ketika kondisi banjir, rumah Anda di Desa Asam ditinggali oleh siapa saja saat itu? Rumah ada siapa saja yang berada di rumah, Pak? Kebetulan tuh anak saya yang paling tua nunggu di rumah malam itu, Bu. Untung ada saudaranya di sebelah kan. Kalau nggak ada saudaranya mungkin anak saya ini nggak bisa diselamatkan. Untung ada saudara dan orang kampung yang diselamatkan, Bu. Ada berapa orang saat itu, Pak? Saudaranya di sebelah ada sekitar 10 orang lah, Bu. 9 atau 10 orang lah saudara sepupunya. Dan Jadi dia selamat di semua? sebelah. Iya, di sebelah saja. Dia sebelahkan jalan ini, Bu. Dan selamat semua, Pak Syafril? Insya Allah keluarga di Asam Pulau selamat semua, Bu. Alhamdulillah. Mohon maaf, Bapak, anak ada berapa, Pak? Anak 3, Bu. Teman yang paling tuanya udah meninggal kecelakaan di Purwakarta tahun 2017. Jadi Innalillahi. tinggal 2, Bu. Yang tuanya sekarang udah tamat kuliah. Yang kelas 2 SMA ini yang paling bungsu. Baik, artinya dalam kondisi banjir ini anak Pak Syafril yang satu selamat akibat banjir ini selamat dan yang satu saat ini masih terus dicari bersama istri begitu ya Pak? Apakah Iya, betul. baik masih ada harapan bahwa istri dan anak kedua Bapak masih ada tanda-tanda bahwa mereka saat ini selamat? Kalau feeling saya, Bu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mudah-mudahan, Bu, ya, anak dan istri saya itu selamat, Bu, bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Insya Allah, insya Allah. Itu harapan saya, Bu. Baik, masih ada puskesmas yang saat ini sudah beroperasi kembali Pak di Padang Pariaman? Kalau di daerah masih ada, ya masih ada, Bu, ya. Masih ada. Bagaimana informasi yang Anda himpun dari satu puskesmas ke puskesmas yang lain di Padang Pariaman sejauh ini Pak Syafril? Ya hasil himpunannya yang itu, Bu, kalau ada mayat itu keluarga anak saya sendiri ikut melihat mayat-mayat itu, tapi nggak ada yang ibu sama adiknya. Dan juga anak saya udah 2 kali tes DNA ke Padang, sampai sekarang belum ada hasilnya, Bu, yang pasti. Baik, baik. Oh, tes DNA juga sudah bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas di sana Pak ya? Belum, Bu, bukan di puskesmas, maksud saya ini di Kota Padangnya, Bu. Di Kota Mas Padang. Bangkara. Ya. Baik, baik. Bagaimana sejauh ini bantuan baik makanan maupun pakaian yang terus masuk ke Padang Pak Syafril? Kalau bantuan secara pribadi yang banyak masuk ke Asam Pulau, Bu. Kalau secara ini dari pemerintahan namanya itu sebagai tim Basarnas itu yang ngasih bantuan, Bu. Beberapa ini makan makanan, roti gitu. Yang lainnya belum ada, Bu. Baik. Dari tadi sambungan komunikasi kita sudah lancar, Pak Syafril. Apakah setiap hari sambungan komunikasi listrik di Padang Pariaman ataupun di Desa Asam Pulau di kediaman Bapak saat ini selalu lancar seperti ini? Insya Allah lancar, Bu. Cuman kemarin pernah naik 2 hari yang lewat, naik lagi airnya. Terus orang PLN dimatikan lampunya, takutnya ada setrum. Tapi kalau airnya udah nyala lagi, Bu, insya Allah lampunya lancar di depan. Baik, baik. Terakhir di tengah ketidakpastian ini, Pak Syafril, apa yang Anda harapkan untuk pemerintah daerah setempat khususnya Bapak terus mencari istri dan anak Anda, dan selama ini Anda juga terus mencari di tengah jenazah, ada tes DNA juga yang sudah Anda lakukan dan ternyata tidak satu pun teridentifikasi bahwa mereka adalah istri dan anak Anda. Tentu harapan itu akan semakin memuncak. Apa harapan Anda, Pak Syafril? Kalau harapan saya untuk pemerintah pusat, Bu, ya mohonlah gimana cara menemukan gimana pun keadaannya istri dan anak, biarpun untuk korban-korban yang lainnya di Sumatera Barat, Bu. Mohon bantuan
dikerahkanlah Bu, bagi pemerintah pusat, bagi kami yang dapat bencana yang kayak ini Bu, yang nggak tentu arah Bu. Baik, Pak Syafril, kami turut prihatin. Semoga Ibu Resmani dan Ananda Teguh Prananda segera diketemukan. Terima kasih Pak Syafril sekali lagi telah bergabung bersama NTV Prime. Iya Bu, sama-sama Bu. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, akibat luapan debit air